Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 45. Lupa diri. Sedangkan di sisi lain, Winda mengerjapkan matanya. Berusaha keras untuk membuka matanya. John, panggilnya kemudian. John ikut menggeliat, melepaskan pelukannya pada Winda. Sudah pagi? Tanyanya dengan suara pelan dan mata yang masih tertutup. Keduanya masih enggan untuk bangun dari tidur mereka. Padahal hari sudah pagi, matahari sudah menyinari seluruh kota. John merentangkan kedua tangannya untuk merenggangkan otot-otot tubuhnya yang terasa pegal akibat semalam. Ia merasa sedikit aneh karena suara gadis yang tadi membangunkannya sudah tidak terdengar lagi. Seketika matanya terbuka lalu mengedar ke kiri dan juga kanan, mencari-cari sosok Winda. "Winda!" teriaknya dengan suara serak. John pun memegangi bagian lehernya, karena sangat risih dengan suara seraknya. "Ada apa denganku? Kenapa suaraku jadi seperti ini?" gumamnya sambil beranjak dari sofa. John berjalan menyusuri lorong ke arah dapur dengan tanpa mengenakan baju dan bertelanjang kaki. Sesampainya di dapur, John langsung menuang air ke dalam gelas, lalu meneguknya hingga habis. Ia berdehem untuk mengetes suaranya. Namun tetap sama. Tenggorokannya masih terasa gatal dan suaranya malah semakin serak. Dari arah belakang suara langkah kaki terdengar mendekatinya. Sontak John langsung menoleh ke arah sumber suara itu. "Apa kau tadi memanggilku?" "Sepertinya aku mendengar suaramu," tanya Winda yang baru saja selesai mandi. Karena handuk kecil masih membalut rambutnya yang basah. "Iya, aku mencarimu sejak tadi," jawab John. Winda mengernyit menatap John dan berjalan mendekatinya. "Ada apa dengan suaramu?" Winda menyentuh pipi John dan mengusap bibirnya menggunakan jari jempol. John menggelengkan kepalanya. Ia meraih tangan Winda yang berada di pipinya, lalu mengecup punggung tangan itu dengan hangat. "Kau wangi sekali," ucap John tersenyum, namun masih dengan suara serak. "Cih, pagi-pagi kau sudah mencoba menggodaku lagi." Winda tersenyum balik dengan wajah yang bersemu. "Aku tidak menggodamu, aku berbicara jujur. Kau memang sangat wangi," sahut John. Maju selangkah mendekati Winda. Lalu satu kecupan hangat lagi mendarat di kening gadis itu. Membuatnya terpaku diam, jadi gugup. Bagaimana tidak, jika dadanya yang tidak bisa dikondisikan berdebar sangat kencang. "Aku mencintaimu Winda, sangat mencintaimu," ucap John sembari memeluk erat tubuh Winda. "Ada apa denganmu? Berhentilah bicara. Karena suaramu sudah hampir habis," sahut Winda yang gugup, bingung untuk menjawab apa. Dia masih merasa sangat canggung menghadapi sikap manis John. Winda sendiri masih sangat susah untuk mengutarakan perasaannya sendiri. Begitu juga pun dengan John. Sebenarnya dia juga masih sangat susah untuk mengutarakan perasaan. Perkataan dan perlakuan manis itu terjadi secara spontan tanpa dia rencanakan sendiri. "Pergilah mandi, ini sudah jam berapa? Kau sudah terlambat," ucap Winda seraya melepaskan pelukan John. "Bukankah aku bosnya?" sahutnya dengan percaya diri. "Meskipun kau adalah bosnya, tetap saja kau tidak boleh seenaknya." Winda memutar bola matanya menanggapi sikap percaya diri John. "Pergilah, aku akan membuat sarapan. Sepertinya Naya sudah berangkat ke sekolah." "Sangat memalukan," gerutu Winda. "Malu, sangatlah malu." Winda merasa tidak sanggup untuk menghadapi sang adik. Karena pastinya Naya melihat mereka yang tertidur di ruang santai. Apalagi John yang tidur tidak mengenakan baju. Pasti gadis nakal itu berpikiran yang tidak-tidak. "Baiklah, aku akan segera kembali," ucap John. Winda mengangguk. "Kau mau sarapan apa? Bagaimana dengan roti panggang selai coklat?" "Terserah kau saja," jawab John.
La menyeringai sambil meraih pinggul ramping Winda. Lalu menarik tubuh gadis itu kembali menempel di tubuhnya. Apapun itu pasti akan kumakan, walau itu dirimu sekalipun, lanjutnya berbisik di telinga Winda dengan suara serak. Membuat gadis itu seketika terlonjak karena merasa geli. Ia langsung mendorong tubuh John. "John, berhentilah menggodaku," gerutunya kesal. "Hahaha, aku akan segera kembali." John tergelak. La merasa puas sudah membuat Winda tersipu malu. Wajah gadis itu kini sudah memerah seperti kepiting rebus. Sepeninggal John, Winda tak ingin berlama-lama, ia langsung membuatkan sarapan untuk sang suami. Dengan cekatan ia menyelesaikannya dalam waktu 10 menit. Teh herbal hangat dan roti panggang selai coklat pun sudah jadi. Ia langsung membawanya ke ruangan santai. Tapi sebelumnya, ia tak lupa untuk membereskan tempat mereka tidur semalam. Winda duduk di sofa sambil memakan satu potong roti panggang. Ketika hendak meraih remote TV, Winda tak sengaja melihat sebuah kertas tergeletak di atas meja. Karena begitu penasaran, ia pun mengambil dan membaca isi kertas itu. Ternyata itu undangan makan siang dari Justin untuk John. Mereka ingin membicarakan masalah kontrak kerja. Entah kenapa rasanya sangat tidak nyaman melihat John dekat, bahkan sangat dekat dengan sang mantan. Karena Winda sangat takut jika Justin akan menyakiti John. Mengingat bagaimana sifat temperamen Justin. Tenanglah Winda, pria dingin itu sangat pintar. La menghela nafas panjang. Dia tidak mungkin membiarkan dirinya sendiri disakiti oleh siapapun, jadi kau tidak perlu khawatir, lanjutnya berbicara pada diri sendiri. Kini John telah selesai bersiap-siap. Ia berdiri di depan cermin yang ada di dalam kamarnya. Menatap bayangan dirinya dari dalam cermin itu. Tiba-tiba saja dia tertawa sambil mengenakan jas dan dasi. La mengingat kembali kejadian semalam. John merasa semakin hari perasaan cintanya pada Winda semakin besar. Terlebih tubuh gadis itu membuatnya sedikit kecanduan, John ingin terus mencicipinya. "Andai saja kita bertemu lebih awal gadis bodoh, aku pasti tidak akan menyakitimu ataupun meninggalkanmu," tutur John. "Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutmu dariku, meski itu dia sekalipun," lanjutnya kemudian. Tangan John mengepal sempurna. Seketika aliran darahnya mengalir deras dan panas. Mengingat wajah Justin, John berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak akan pernah membiarkan Justin merebut Kilanya kembali. Setelah selesai, John langsung bergegas keluar dari kamar, untuk menemui istri tercintanya itu. Yang kini sudah menunggu di ruang santai sambil menyeruput tehnya. Winda tersenyum dan melambai ke arahnya. John begitu bahagia bisa melihat senyuman manis Winda, yang akan menyemangatinya hari ini. Akan tetapi, John tidak sengaja melihat ke arah kertas undangan dari Justin yang tergeletak di meja. John hampir lupa jika undangan itu masih berada di sana semalaman. Ia juga sadar jika Winda pasti sudah membacanya, karena nampak sekali di wajahnya. Jika Winda merasa sedikit risih dan tidak nyaman. "Maaf, aku tidak sengaja melihatnya," ucap Winda. La terbata-bata artinya sedang gugup atau tidak nyaman. John langsung duduk di sebelah Winda. "Tidak apa-apa, aku baru saja ingin mengatakannya padamu. Maaf siang ini aku tidak bisa menemanimu makan siang," tuturnya dengan tersenyum. Winda mengangguk. "Tidak masalah, pergilah," sahutnya kemudian. "Apa kau mau ikut denganku?" tanya John. Sontak Winda sangat terkejut. Ia menatap skeptis ke arah John. Tidak percaya jika pria dingin itu mengajaknya. Winda ingin sekali pergi untuk memperlihatkan kepada Justin jika dirinya kini sudah memiliki seorang suami.
Bahkan suaminya bukanlah sembarang orang yang bisa dia sakiti atau dia ancam sekalipun. Namun meskipun begitu, Winda merasa tidak ingin mencampuri masalah kerjaan dengan masalah pribadinya. Dia yakin John juga seperti itu. Pria dingin itu sangatlah bijaksana. Tidak, kau pergilah sendiri. Tolak Winda. Tapi bagaimana dengan suaramu John? Apa tidak sebaiknya kita ke rumah sakit untuk memeriksakannya? Lanjut Winda bertanya dengan raut wajah cemas. Aku tidak apa-apa, mungkin karena udara begitu dingin. Membuat tenggorokanku sedikit gatal, hingga suaraku jadi seperti ini, jawab John sambil tersenyum. Benarkah? Apa kau tidak merasakan hal yang serius? Mungkin saja ada sakit di bagian dalam. Kau yakin tidak merasakan sakit? Raut wajahnya semakin cemas. Aku tidak apa-apa, kau tidak perlu khawatir gadis bodoh. Aku baik-baik saja, cepat selesaikan sarapanmu kita sudah terlambat. Mereka pun kembali melanjutkan sarapan yang sempat terhenti. Lalu berangkat kerja bersama. Ketika lift sudah sampai di lantai tempat Winda bekerja, gadis itu bergegas keluar dari lift. Namun tangannya kembali ditarik oleh John. Kau melupakan sesuatu, ucapnya menatap lekat wajah Winda. Apa? Tanya Winda yang mulai gelagapan takut ada yang melihat mereka berdua. Kiss me, pinta John yang menyeringai. Cih, menjijikan. Desis Winda sembari memutar bola mata dan terkekeh. Menanggapi sikap John yang berubah manja. Kap. Dengan cepat Winda mengecup pria dingin itu. Membuat pria itu tersenyum puas. Lalu membalasnya dengan sebuah kecupan hangat di pucuk kepala Winda. Bye, John melambaikan tangan ketika pintu lift mulai tertutup. Sangat menggemaskan, tampangnya yang dingin sangat tidak cocok berperilaku manja. Hahaha, Winda tergelak sambil geleng-geleng kepala. La berjalan menuju meja kerjanya. Karena terus memikirkan tingkah John, Winda tidak menyadari jika semua karyawan menatap ke arahnya. Bahkan ada yang sedang bergosip. Lihatlah, bukankah itu Winda? Ternyata dia adalah istri Tuan John. Tidak salah dugaanku, karena tidak sembarang orang yang bisa kerja di tempat ini. Apa dia adalah wanita penggoda? Bagaimana bisa Tuan John memiliki istri seperti dirinya? Benar sekali, aku tidak menyangka. Dan masih banyak cemoohan lainnya. Tapi tak jarang ada juga yang berkomentar positif dan melempar senyuman pada Winda. Bahkan sampai membungkuk hormat dan sopan. Mengingat Winda sekarang adalah istri dari bos mereka. Tapi Winda tidak terlalu memikirkan apa pandangan orang-orang itu terhadapnya. Baginya itu tidaklah penting. Karena sekarang hatinya begitu bahagia. Dia dan John sudah saling membuka hati dan mengutarakan perasaan masing-masing. Ia berharap kedepannya akan berjalan dengan baik. Aku tidak peduli kalian semua mau berkata apa. Batin Winda. Suara langkah kaki seseorang terdengar berjalan mendekatinya. Winda seolah tak peduli. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Sampai pada akhirnya suara seseorang itu terdengar. Ia menegur dan memarahi para karyawan yang tengah sibuk bergosip. Kalian semua, jika masih ingin tetap kerja di sini, kembalilah bekerja. Bentak orang itu dengan suara beratnya. Seketika semua karyawan itu langsung tersentak dan segera kembali melakukan pekerjaannya. Seseorang itu pun berjalan mendekati meja kerja Winda. Nona Winda. Winda menoleh ke arah sumber suara. Kepalanya mendongak menatap pria yang berdiri di sebelahnya. Ketua tim. Apa ada yang bisa saya bantu? Ia langsung berdiri. Apa kita bisa bicara sebentar? Tanya pria yang diketahui adalah June. Baiklah, jawab Winda mengangguk dan berjalan mengikuti langkah June menuju pantry. Sesampainya di dalam pantry. Jadi Nona Winda,
apa semua yang dikatakan Tuan John benar? Jika Nona Winda sudah menikah dan menjadi istri Tuan John? Tanya June. Winda sedikit canggung untuk menjawab. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terbongkar. Terlebih ini adalah keputusan John yang menginginkan hubungan mereka dikenal dengan publik. Semua itu benar, aku sudah menikah dengan Tuan John. Jawab Winda. Tapi sejak kapan? Tanya June kembali. Belum lama, timpalnya kembali. Pria itu menghela nafasnya. Baiklah Nona Winda, kau boleh kembali bekerja. Baik, Winda pun segera melangkah pergi. Tapi jangan lupa nanti malam, June kembali berteriak ketika Winda sudah berada di ambang pintu. Winda menoleh menatap June dengan bingung. Apa maksud dari ucapan pria itu? Malam. Ada apa dengan nanti malam? Tanyanya penasaran. Seluruh karyawan di departemen ini akan mengadakan makan malam bersama. Hanya makan malam sederhana, tidak mewah. Kau harus datang. Baiklah. Aku akan usahakan. Winda pun melanjutkan langkahnya yang terhenti. Meninggalkan June seorang diri di pantry. Makan malam apaan? Memangnya aku harus menghadiri acara seperti itu? Makan malam sederhana. Untuk apa dia menekankan perkataan itu? Apa dia pikir aku ini tidak terbiasa makan makanan yang sederhana? Cih, apakah aku terlihat seperti seorang ratu? Hahaha, ada-ada saja. La berbicara pada diri sendiri dan tergelak kemudian. Mengingat betapa lucunya wajah June, saat mengetahui kebenarannya. Apakah kau senang dan bangga hati Nona Winda? Cih, kau sombong sekali. Sungut seseorang yang tiba-tiba saja berada di sampingnya. Nona Hana, apa yang sedang kau bicarakan? Maaf, aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. Jadi sebaiknya Anda pergi dari hadapanku. Bola mata Winda memutar merasa malas untuk bertemu Hana. Cih, ternyata kau benar-benar sudah lupa diri. Hana terkekeh. Jangan pikir dengan status Anda sebagai istri Tuan John, membuatmu bisa seenaknya memperlakukanku. Kau salah besar Nona Winda, sampai kapanpun aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup tenang. Timpalnya kemudian. Hahaha, bukankah kau yang sudah lupa diri Nona Hana? Winda tergelak sembari tersenyum miring. Kau yang tidak tahu malu dan tidak memiliki harga diri. Winda menunjuk dada Hana menggunakan jari telunjuknya dengan sedikit hentakan. Membuat wanita itu tersentak ke belakang. Kau, Hana berdecak ingin menamparkan wajah Winda. Memangnya kau siapa? Kau berambisi untuk memiliki hati Tuan John. Hahaha, jangan bermimpi. Karena sekarang yang jelas aku adalah istrinya, dan aku tidak akan membiarkan wanita menjijikan sepertimu berada di dekatnya. Buff. Punggung belakang Hana sampai tersentak menabrak dinding. Ketika Winda terus memberondongnya dengan tunjukan jarinya yang kuat di dada Hana. Bukankah, aku sudah pernah mengingatkanmu untuk jangan pernah menggangguku lagi? Atau aku akan mematahkan tanganmu ini. Winda meraih tangan kanan Hana. Lalu memelintirnya. Sontak wanita itu langsung menjerit kesakitan. Winda pun melepaskan tangan Hana. Jangankan hanya tangan, bahkan lehermu bisa aku patahkan. Berhenti menggangguku. Bentak Winda seraya mendorong keras tubuh Hana kembali ke dinding. Setelah itu dia langsung bergegas pergi. Terlalu lama bersama dengan wanita itu, bisa membuat emosinya tidak terkendali. Buruknya, bisa saja ia membunuh Hana. Jika sudah sangat gregetan dan muak. Bersambung.